Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan siklus kehidupan manusia lengkap itu hanya dalam satu ayat. Kita bisa lihat penjelasan ini di dalam surah Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini laib. Apa itu laib? Laib adalah seorang anak yang ketika dia diberi mainan, dia tidak bisa memilih. Nah, ini kita bisa lihat balita umur 5 tahun ke bawah. Coba kita kasih tisu, dia mainin tisu. Kita kasih bola, dia mainin bola. Kasih apa saja dia mainkan tanpa dia pilih-pilih. Itu namanya laib. Permainan yang bukan berdasarkan hobi atau bukan berdasarkan kesukaan. Apa yang dia dapati dia mainin. Itu namanya laib. Jadi semua kita pernah mengalami proses seperti ini, yaitu ketika kita balita, 5 tahun ke bawah, itu disebut dengan laib. Kemudian datang level yang kedua atau marhalah berikutnya, lahun. Lahun itu juga permainan. Hanya saja permainan lahun itu didasarkan karena hobi dan suka. Nah, ini cocok untuk usia anak SD. Coba kita lihat anak SD. Dia sudah bisa memilih permainan yang dia suka. Jadi tidak semua. Nah, kalau tadi laib, apa yang dikasih dia mainin. Tapi kalau lahun tidak, dia pilih-pilih permainan yang dia suka. Termasuk kalau kita lihat permain game di gadget dia, pasti dia pilih mainan yang dia suka. Itu disebut dengan lahun. Nah, ini usia kanak-kanak dan kita sudah pernah mengalami itu. Kemudian datang level berikutnya, wazinatun. Level wazinatun adalah level di mana dia tidak disebut anak lagi, yaitu level remaja. Zina itu artinya berhias. Nah, di level remaja, anak itu suka berhias. Sudah mulai dandan, atau dia puber pertama lah, biasanya SMP gitu. Dia sudah mulai memperhatikan pakaian dia. Kalau ketemu lawan jenis, dia malu gitu. Ya, itu zina, berhias. Ya, dia suka dandan, dia perhatikan penampilan dia. Nah, itu di atasnya lahwun, yaitu zina, cocok dengan level remaja.
Kemudian datang level berikutnya, wa tafakkurun bainakum, yaitu berbangga-bangga. Wa tafakkurun bainakum. Disinilah dunia kompetisi, yaitu cocok dengan orang dewasa. Di sini dia bangga, anal awal, saya yang paling hebat. Saya lulusan universitas terbaik di Indonesia. Dunia kompetisi, saya yang terbaik. Saya bekerja di perusahaan yang paling bergengsi di Singapura misalnya. Pokoknya saya dan saya. Semua kita mungkin pernah melewati level ini. Nah, ini anak-anak kuliah lah, setelah kuliah level seperti ini. Kemudian level berikutnya, wa takathurun fil amwali wal aulad. Level di mana seseorang pamer harta, pamer anak, pamer cucu. Ini cocok dengan orang yang sudah pensiun, umur 50 tahun ke atas. Coba perhatikan. Alhamdulillah, saya punya tanah di Sinjai. Tidak banyak, di 100 hektar. Ya, dia bangga dengan investasi dia. Anak saya kemarin itu habis wisuda di Australia. Dia bangga dengan anak dia. Cucu saya ini dan itu. Investasi saya ada di beberapa negara. Ya, orang pensiun coba aja lihat seperti itu. Itu siklus kehidupan manusia sampai dia meninggal. Makanya Allah bilang, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Semua akan melalui fase-fase ini. Ya, kita sudah melalui fase laib, kita sudah melalui fase lahwun, fase zinatun, tafakurun bainakum, wa takathurun fil amwali wal aulad. Semua fase ini Allah berikan perumpamaan. Kama sali ghaithin. Semua fase-fase kehidupan manusia itu seperti air hujan. Apa yang terjadi ketika musim hujan? Nah, pada saat itu petani yang mulai merencanakan untuk menanam padi misalnya. Alhamdulillah musim hujan nih. Nah, kita siap-siap memang membajak sawah, Pak. Setelah itu, a'jabal kuffara nabatu. Nah, setelah dia menanam, tanamannya itu mulai menghijau. Petani suka nggak kalau tanamannya ke sawah gitu, lihat padi-padinya yang menghijau? Suka kan? A'jabal kuffara nabatu. Dia senang. Nah, setelah itu thumma yahiju. Setelah dia melalui fase ya, membuat petani itu merasa bangga dengan tanamannya, kemudian mulailah mengeluarkan butir atau benih. Apa yang terjadi setelah level itu? Menguning kan? Nah, kemudian mulai dipanen. Setelah dipanen apa yang terjadi? Fatarahu musfarra. Kalian melihatnya kuning dan pada akhirnya hancur. Allah SWT ya memberikan perumpamaan yang fase-fase kehidupan tadi itu seperti air hujan yang turun, kemudian yang dimanfaatkan oleh petani untuk menanam, membuat dia suka dengan tanamannya ketika mulai panen, ya, setelah itu menguning dan pada akhirnya hancur. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, maka setelah kita mengetahui fase-fase kehidupan itu,
Allah kasih dua pilihan. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu ada azab yang sangat pedih. Atau wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Atau di akhirat itu kita mendapatkan ampunan, ya, dapat karunia Allah. Jadi ada dua pilihannya. Setelah Allah kasih tahu, pilih saja, mau azabun syadid, azab yang pedih, atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan memberi gambaran tentang kehidupan dunia ini dengan dua sifat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ayat ini ditutup dengan dua sifat dunia, yaitu mata, memberikan kesenangan. Jadi semua yang sifatnya senang-senang, iya, itu sifatnya dunia. Dan yang kedua adalah ghurur, pada akhirnya ditipu. Ya, dunia itu ya penuh dengan tipu-tipu. Ya, kalau kita ditipu, kita dicurangi, wajar, karena memang kita berada di dunia, dan itu sifat daripada dunia. Kemudian datang solusi dari Allah. Setelah menjelaskan fase kehidupan manusia dalam satu ayat, ayat setelahnya Allah SWT memberikan solusi. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardus sama'i wal ardh. Solusi yang pertama adalah segera minta ampun kepada Allah. Jamaah sekalian, ketika Allah menguji kita, Allah itu tidak menguji energi kita kuat atau tidak. Bukan itu yang Allah ingin uji. Yang Allah ingin uji adalah seberapa besar ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah menguji kita, Allah itu tidak ingin solusi dari kita. Tidak. Jadi ketika Allah menguji kita, Allah ingin kita hanya kembali kepadanya. Jangan cari solusi. Biasanya kita kalau duduk sama Allah, siapa yang bisa dihubungi ini kira-kira? Bisa bantu Kak? Jadi pola pikirnya langsung solusi. Padahal tujuan daripada ujian itu kita kembali kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi. Coba ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan, oleh hut, dan berada pada tiga kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan samudra. Pertanyaannya, kira-kira Nabi Yunus itu bilang, kayaknya bagus ini dibelah perutnya ikan ini supaya saya bisa selamat. Ya, kalau rasionalnya begitu kan. Tapi Nabi Yunus tidak pusing itu. Karena seandainya kalau kita mikir, ya udah kita belah aja perut ikan ini, kita cari mati. Seandainya kita berhasil membelah perut ikan itu dan kita berada di dalam samudera, tubuh kita beberapa detik itu udah langsung hancur. Coba, ya, tempat yang paling dalam di laut itu disebut dengan Palung Mariana. Kalau tubuh kita berada di sana, itu hitungan detik udah hancur. Makanya kemarin mungkin lihat kapal Titan ya, kapal Titan itu yang muat 5 orang mau cari bangkai kapal Titanic, yang pada akhirnya dia hancur di dalam. Tidak bisa. Nabi Yunus tahu sekali itu. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, berdosa sekali Kak. Mohon ampun ya Allah.
tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Dia akui dosanya, dia kembali kepada Allah. Apa yang terjadi ketika dia kembali kepada Allah? Allah yang memberikan solusi. Akhirnya dengan izin Allah, ikan itu pun memuntahkannya di tepi laut. Bukan hanya itu, Allah bilang wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Pada saat itu Allah tumbuhkan satu tumbuhan yang menjadi obat dia. Subhanallah. Jadi inti daripada ujian yang Allah berikan kepada kita, itu tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Bukan untuk kita cari solusi. Biar nanti Allah, setelah kita kembali, Allah yang akan memberikan solusi. Solusi dari Allah itu tidak harus nyambung, tidak harus rasional. Makanya Allah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Arti daripada la yahtasib, yang tidak disangka-sangka, itu adalah sesuatu yang memang tidak dipikirkan. Kalau kita masih mampu menghitung-hitung, berarti itu bukan yahtasib. Kalau kita masih mampu membaca, mengira-ngira, berarti itu bukan min haitsu la yahtasib. Jadi yang disebut min haitsu la yahtasib itu memang tidak pernah terpikirkan. Jadi kalau dia terpikirkan, dia terbaca, dia terhitung, itu bukan min haitsu la yahtasib. Nah, itu solusi yang pertama. Kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada Allah dan para rasul. Kemudian nanti Allah SWT akan memberikan balasan berupa karunia di dunia dan di surga, yang seluas langit dan bumi. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungi kehidupan di dunia kita ini. Kita masih ingat tidak? Orang yang hidup 100 tahun lalu sebelum kita. Masih ingat atau tidak? Kita masih ingat tidak? Siapa nama kakek kita? Atau siapa nama kakek daripada orang tua kita? Mungkin kita sudah lupa. Dan 100 tahun kemudian kita juga akan dilupakan seperti kita melupakan orang tua kita. Allah bilang, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah belum datang kepada kalian suatu masa yang kalian pada saat itu belum disebut-sebut? Kalau saat ini kita umur 60 tahun, coba kita lihat 61 tahun yang lalu ada tidak orang yang menyebut nama kita? Tidak ada. Karena kita belum lam yakun syai'an madhkura. Karena kita belum jadi sesuatu yang disebut. Dan 60 tahun kemudian kita juga tidak akan disebut. Kita dalam perut ibu kita kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kemudian kita lahir di dunia ini yang umur kita itu antara 60 sampai 70. Kata Rasulullah, a'malu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 atau 70. Apa tujuan Allah SWT menciptakan kita di dunia ini? Kita sudah tahu semua. Itu di dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tapi betul tidak kita menggunakan hidup ini untuk ibadah kepada Allah? Mari kita hitung. Kalau sehari semalam kita bekerja 8 jam, umur kita 60 tahun.
berarti kita sudah bekerja 20 tahun. Kalau sehari semalam kita tidur 8 jam, umur kita 60 tahun, berapa lama kita tidur? 20 tahun. Nah, udah habis 40 tahun hanya untuk bekerja dan hanya untuk tidur. Masa kecil kita dari bayi sampai balik, mungkin umur 15 tahun, apakah itu produktif atau tidak? Tidak. Lebih banyak kita gunakan untuk main. Itu sudah habis 15 tahun. Jadi sudah 55 tahun. Nah, sehari semalam kita makan 3 kali. Anggaplah kita makan 2 kali. Dan ketika kita makan itu, anggaplah kita makan setengah jam. Jadi kalau umur kita 60 tahun, berarti udah habis 3 tahun. Kalau dikalkulasi sama dengan 58 tahun. Nah, sisa 2 tahun. Di situ nih ada sholat tak, di situ nih ada puasa tak, di situ nih ada mengajinya. Ya, katanya hidup untuk ibadah, tapi ternyata hanya kira-kira 2 tahun saja. Kurang lebih seperti itu. Hitungan sederhana. Nah, setelah itu ya, kita akan ke level berikutnya lagi. Ya, yaitu level setelah kehidupan di dunia ini. Kita tahu kita bermimpi ketika kita bangun dari tidur. Oh, tadi malam saya mimpi. Nah, kita tahu kan, tidak mungkin sementara kita tidur, oh saya lagi mimpi. Tidak mungkin. Dan kita tahu kita pernah hidup ketika kita sudah mati. Makanya Allah bilang, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ketika di hari kematian kita, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penglihatan kita itu sangat tajam. Makanya di situ orang kafir bilang, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saya beramal untuk hidupku. Padahal dia sedang hidup, tapi kenapa dia bilang untuk kehidupanku? Karena dia baru tahu setelah dia meninggal, ternyata dia pernah hidup dulu di dunia. Makanya dibilang li hayati. Jadi kehidupan saya yang akan datang maksud. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq. Berapa umur beliau ketika masa hidup? Ya, kurang lebih 63 tahun. Sudah berapa lama meninggal Abu Bakar As-Siddiq? 1444 tahun yang lalu lebih, ya kan? Artinya masa sepeninggal beliau atau kematian beliau itu lebih lama, lebih panjang daripada masa hidup. Ya, kita hidup 60-70 tahun. Tapi kita tahu tidak berapa ribu tahun kita nanti akan berada di alam barzakh. Dan insya Allah itu akan lebih panjang daripada fase kehidupan kita di dunia ini. Kalau di dunia ini kita gerah, kita panas, kita ada kipas angin, kita ada AC. Pernah tidak kita bayangkan betapa panasnya itu pada mahsyar, yang matahari pada saat itu hanya 1 mil? Pernah kita memikirkan kipas angin untuk nanti di akhirat? Atau kita memikirkan AC? Padahal demi panasnya dunia ini, kita siapkan kipas angin dan kita siapkan AC. Tapi kita tidak berpikir bagaimana panasnya akhirat, apakah kita juga menyiapkan kipas angin atau AC. Padahal itu lebih ngeri. Suatu hari nanti, rumah kita itu akan ditempati oleh orang lain.
yang kita bangun sekarang akan ditempati oleh orang yang kita tidak kenal. Kita bangun rumah kita, oke lah, anak kita masih kenal. Oke, setelah itu cucu kita masih kenal. Apakah kita masih kenal cicit kita? Atau apakah kita akan masih mengenal cucu daripada anak kita? Rumah kita akan ditempati oleh orang yang kita tidak kenal. Dan pekerjaan kita akan diambil alih juga oleh orang yang tidak dikenal. Semua asing. Dibanding alam semesta ini, kita hidup itu ya, ibarat sekejap mata saja. Karena umur alam semesta ini berapa miliar tahun. Kita tidak tahu alam semesta ini umurnya sudah miliaran tahun. Dibanding alam semesta ini, kita itu seperti sebutir debu. Kita baca ayat, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Arti daripada kursi di ayat ini bukan kursi yang kita pakai duduk, bukan. Itu namanya maq'ad. Kursi dalam kamus bahasa Arab itu disebut dengan maudhi'ul qadam. Maudhi'ul qadam itu tempat raja nyimpan kaki, atau tempat biasa kalau ada tempat duduk raja itu di bawahnya ada tempat nyimpan kaki. Itu namanya kursi. Alam semesta ini, 7 langit, bumi, dan di antara keduanya semua tata surya, dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa taala itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Apakah kita bisa menemukan cincin itu? Makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan itu bernama Arsy. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala itu dibanding Arsy seperti cincin yang dilempar di padang pasir, Ya. Jadi mungkin kita lebih kecil daripada debu itu. Allah bilang, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin atau alamun itu jamak daripada alam. Apa itu alam? Alam itu adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Tumbuhan itu alam, hewan itu alam, dan kita juga itu alam. Dan Allah Subhanahu wa taala bilang semua alam ini bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tumbuh-tumbuhan itu bertasbih kepada Allah, hewan-hewan itu bertasbih kepada Allah. Bahkan mata kita yang berkedip itu kita nggak tahu itu mungkin sedang bertasbih kepada Allah. Detak jantung kita itu sedang bertasbih kepada Allah, ya, keluar masuk udara yang kita hirup itu sedang bertasbih kepada Allah. Tapi mulut ini tidak pernah bertasbih dan hati ini tidak pernah bertasbih. Dan alam ini tidak pernah setuju ketika Allah Subhanahu wa taala itu dimaksiati oleh hambanya. Alam itu tidak pernah bersekongkol kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman, takadus samawati yatafattarna min, hampir-hampir langit itu akan runtuh. Wa tanshaqqul ard, bumi itu akan terbelah. Wa tafirrul jibal hadda, dan gunung-gunung itu akan berhamburan. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Ketika ada hamba Allah yang bilang Allah itu punya anak, alam tidak pernah setuju, tidak pernah bersekongkol.
Maka ketika ada orang yang menzalimi kita, orang yang jahat dengan kita, orang yang tidak baik dengan kita, biarkan saja. Karena nanti alam yang lain itu tidak pernah setuju ketika Allah dimaksiati. Alam lain bilang, ini kayak lain-lain alamnya ini. Karena alam lain sedang bertasbih kepada Allah, tapi dia tidak bertasbih kepada Allah. Makanya orang-orang zalim, ya, orang-orang yang jahat melakukan maksiat kepada Allah tidak usah dibalas, karena pasti mengerikan hidupnya. Ya, kita jumpai mungkin dia kena longsor atau dia kecelakaan atau apalah saja. Yang jelas alam itu tidak pernah setuju ketika Allah SWT ya dimaksiati. Suatu hari nanti nama kita akan dilupakan. Bentuk tubuh kita juga akan dilupakan. Pencapaian dan prestasi kita semua nanti akan dilupakan. Dan pada akhirnya 100 tahun kemudian itu semua tidak penting. Betapa cepatnya umur kita ini berlangsung. Padahal kemarin kita rasa kita ini masih muda-muda saja, tapi sekarang kita sudah berada di ujung umur. Maka selagi umur kita masih ada, supaya kita tidak menyesali nanti, kita maksimalkan taat kepada Allah. Allah berfirman, Rabbirji'un. Ada nanti hamba Allah yang ketika dia diwafatkan oleh Allah, dia bilang, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya saya bisa melakukan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kalau orang yang sudah meninggal itu kira-kira diizinkan kembali 1 detik atau 1 menit, kira-kira apakah dia mau kembali kepada keluarganya atau kepada rumah mewahnya? Apa yang menurut Anda dia mau lakukan? Dia bilang, ya Allah, berikan aku kesempatan 1 bertasbih kepadamu, kemudian wafatkan aku. Atau beri aku kesempatan 1 sujud, setelah itu ambil aku. Dua hal yang paling menyedihkan. Ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, tapi ketika ke masjid dia langsung disolatkan. Dan ada orang yang tidak pernah menutup aurat, sekali menutup aurat ya, dengan kain yang terakhir. Inilah realita kehidupan. Kita ke bandara itu selalu pasti sebelum keberangkatan. Kita ke kantor pasti sebelum waktunya. Kita ke tempat kerja, kita ke sekolah, kita ke bank, kemanapun, kita mau selalu sebelum waktunya. Tapi kenapa begitu giliran hak Allah SWT kita tidak mau datang sebelum waktunya, atau kita menunggu waktunya habis baru kita datang? Semua keadaan ini tergambar dalam satu ayat, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih memilih ya, kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kesimpulannya, Allah SWT berfirman, Inna haula, sesungguhnya mereka
yuhibbunal ajilah, mencintai kehidupan dunia, wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Yawman tsaqila, hari yang berat itu adalah hari akhirat. Kemudian Allah bilang, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad perkataan yang berat. Jadi kata tsaqila dalam Al-Quran itu disebut 2 kali, yauman tsaqila dan qaulan tsaqila. Jadi kalau kita ingin selamat di akhirat pada yauman tsaqila, maka solusinya adalah qaulan tsaqila, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Nurun ala nur, cahaya. Kemudian Allah bilang nabinya itu disifati juga dengan cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu nur, Rasulullah, wa kitabun mubin. Dan Al-Quran Allah bilang itu nur. Fa'aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan dengan An-Nur, yaitu Al-Quran. Dan Allah SWT memberikan hidayah itu berupa cahaya kepada hambanya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Dan orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah dapat cahaya selamanya. Allah bilang, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur." Orang yang tidak dapat cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan gelap, urusannya akan sulit. Bahkan Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat dia juga akan buta. Buta dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kenapa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, kamu lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kalian semua akan dilupakan. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi saya dan untuk jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan kebaikan kita. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini, Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga Firdausnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.